Bagaimana terbunuhnya Hasan dan Husain? Pertanyaan: mungkinkah Anda menjelaskan kepada saya bagaimana meninggalnya Hasan dan Husain? Semoga Allah meridhai mereka. Apakah Yazid punya andil dalam kematian mereka? Jawaban: Alhamdulillah, pertama, bahwa Hasan dan Husain adalah anak-anak Ali. Semoga Allah meridhoinya, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagian dari sahabat yang suci. Semoga Allah meridhai mereka, yang mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kecintaan dan loyalitas kepada mereka, tanpa mengultuskan mereka sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli bid'ah. Kita juga berlepas diri kepada Allah dari orang-orang yang membenci dan tidak mencintai mereka. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, yang berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mencintai mereka berdua, maka dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang membenci mereka berdua, maka dia telah membenciku." Maksudnya adalah Hasan dan Husain. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam As-Sahihah. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, yang berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hasan dan Husain adalah dua penghulu para pemuda ahli surga." Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Tirmidzi. Kedua, telah berlalu jawaban pertanyaan tentang bagaimana Husain, semoga Allah meridhoinya, terbunuh. Tidak benar bahwa Yazid bin Muawiyah yang memerintah atau menyetujui pembunuhannya. Hanya saja, setelah peristiwa pembunuhan itu, ia tidak menampakkan pengingkaran terhadap pembunuhannya, tapi juga tidak mendukung orang yang membunuhnya. Syekhul Islam, semoga Allah meridhoinya, mengatakan bahwa dalam masa pemerintahan Yazid terjadi beberapa peristiwa besar. Salah satunya adalah pembunuhan Husain, semoga Allah meridhoinya. Dia sendiri tidak memerintahkan pembunuhan atas Husain, tidak menunjukkan sukacita atas kematiannya, dan tidak pula berupaya menangkap para pembunuhnya. Semoga Allah meridhoinya. Dia juga tidak pernah membawa kepala Husain ke Syam, semoga Allah meridhoinya. Namun, dia memang memerintahkan agar pergerakan Husain dicegah dan dilawan, meskipun jika harus memeranginya, hingga semakin banyak pejabat yang mendukung perintah ini. Asyamru bin Dzul Jawshan menghasut Ubaidillah bin Ziyad untuk membunuhnya. Kemudian Ubaidillah bin Ziyad menyerangnya, sampai Husain, semoga Allah meridhoinya, meminta kepada mereka agar dia bisa menemui Yazid, pergi berjaga di perbatasan, atau kembali ke Makkah. Tapi mereka mencegahnya, semoga Allah meridhoinya, dan malah menjadikannya sebagai bulan-bulanan mereka. Mereka membunuhnya secara aniaya beserta beberapa anggota keluarganya. Semoga Allah meridhoi mereka. Peristiwa pembunuhan ini adalah salah satu bencana besar, terbunuhnya Husain, dan sebelumnya juga ada pembunuhan Utsman, adalah sebab terbesar munculnya fitnah di tengah umat ini, dan orang-orang yang membunuh mereka adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah. Ketika keluarga mereka, semoga Allah meridhai mereka, datang menemui Yazid bin Muawiyah, dia memuliakan mereka dengan mengawal mereka ke Madinah. Konon katanya, Yazid juga mengutuk Ibnu Ziyad karena telah membunuhnya dengan mengatakan, "Aku menyetujui ketaatan rakyat Irak, kecuali pembunuhan Husain." Meskipun demikian, dia tidak tampak mengingkari pembunuhan tersebut, tidak membelanya, maupun menegakkan kisos atas kematiannya, padahal dia wajib melakukan hal tersebut. Inilah sebabnya para pengikut kebenaran mengkritisinya karena meninggalkan kewajiban ini, selain karena memang ada alasan-alasan lain. Adapun lawan-lawan si Yazid, mereka menambahkan banyak kedustaan untuk memfitnahnya. Selesai kutipan secara ringkas dari Majmu' al-Fatawa. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa ketika Yazid bin Muawiyah menerima kabar terbunuhnya Husain dan para pengikutnya, matanya berlinang air mata seraya berkata, "Aku menyukai ketaatan kalian, kecuali pembunuhan Husain.
semoga Allah melaknat Ibnu Marjanah, yakni Ubaidillah bin Ziyad. Demi Allah, seandainya aku membersamainya, tentu aku akan memaafkannya. Semoga Allah merahmati Husain. Ketika Husain diletakkan ke hadapan Yazid, dia berkata, demi Allah, seandainya aku ada di sampingmu, tentu aku tidak akan membunuhmu. Selesai kutipan dari Al-Bidayah wan Nihayah. Ketiga, adapun tentang Hasan, semoga Allah meridainya. Maka yang terkenal bahwa dia meninggal karena diracun. Al-Hafidz Ibnu Hajar, semoga Allah merahmatinya, berkata bahwa konon dia meninggal karena diracun. Ibnu Sa'ad berkata, Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Ibnu Aun menceritakan kepada kami dari Umair bin Ishaq, aku dan salah seorang temanku masuk menemui Hasan bin Ali. Lalu dia berkata, aku telah memuntahkan sebagian isi perutku, karena aku telah diberi minum racun beberapa kali. Aku belum pernah mengalami seperti ini sebelumnya. Ketika Husain bin Ali mendatanginya, dia bertanya kepadanya, siapa yang memberimu minum? Namun dia menolak untuk memberitahunya. Selesai kutipan dari Al-Isabah. Ismail bin Ibrahim dan Ibnu Aun adalah perawi terpercaya dan bagus hafalannya. Ibnu Ma'in berkata dalam sebuah riwayat, tidak dianggap, tapi hadisnya boleh ditulis. Utsman Ad-Darimi berkata, aku berkata kepada Ibnu Ma'in, bagaimana hadisnya? Dia berkata, terpercaya. An-Nasa'i berkata, tidak ada masalah padanya. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam kitab Ats-Tsiqat, Tahdzibut Tahdzib. Qatadah berkata, bahwa Hasan berkata kepada Husain, saya telah diberi minuman beracun lebih dari 1 kali. Aku belum pernah mengalami seperti ini sebelumnya. Aku sedang memuntahkan isi perutku. Husain berkata, siapa yang melakukannya? Namun dia menolak memberitahunya. Selesai kutipan dari Syiar A'lamin Nubala. Ada perbedaan pendapat tentang siapa yang menyuruh untuk meracuninya. Ada yang bilang istrinya, Ja'dah binti Al-Ash'ath, atas perintah Yazid bin Muawiyah. Ada yang mengatakan, itu langsung atas perintah dari Muawiyah sendiri. Ada juga yang mengatakan, itu atas kemauannya Ja'dah sendiri. Atau katanya, bapaknya yang menyuruhnya. Semua ini tidak dilandasi dengan riwayat yang sahih. Bahkan semua riwayatnya mungkar. Pendapat yang mengatakan itu atas perintah Muawiyah adalah mungkar. Ibnul Athir berkata dalam Asadul Ghabah bahwa sebab kematiannya adalah karena istrinya, Ja'dah binti Al-Ash'ath bin Qais, yang memberinya minuman beracun. Dia meninggal karena racun ini. Ketika sakitnya sudah bertambah parah, dia berkata kepada saudaranya, Husain, saudaraku, aku telah diberi minuman beracun 3 kali. Aku belum pernah mengalami seperti ini sebelumnya. Aku sudah memuntahkan isi perutku. Dia berkata, siapa yang memberimu minum, wahai saudaraku? Dia menjawab, apa maksudmu menanyakan ini? Apakah kamu ingin memerangi mereka? Aku serahkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan bahwa sebagian mereka meriwayatkan bahwa Yazid bin Muawiyah menyampaikan pesan kepada Ja'dah binti Al-Ash'ath agar dia meracuni Hasan dan berkata, aku akan menikahimu setelah itu. Dia lantas melakukannya. Ketika Hasan meninggal, dia menyampaikan pesan kepadanya, lalu dia menjawab, demi Allah, aku tidak senang kamu menjadi milik Hasan. Lalu, apakah aku akan senang kamu menjadi milikku? Menurutku, riwayat ini tidaklah sahih. Demikian juga tidak sahih riwayat tentang ayahnya, Muawiyah, dari jalur pertama dan yang lainnya. Az-Zahabi, semoga Allah merahmatinya, berkata bahwa Ibnu Abdil Bar berkata, Qatadah dan Abu Bakar bin Hafiz berkata bahwa Hasan diracuni oleh istrinya, binti Al-Ash'ath bin Qais. Sebagian orang berpendapat bahwa itu karena perintah dari Muawiyah kepadanya dan memberinya bayaran atas hal itu. Dia adalah wanita yang punya beberapa madu. Aku katakan bahwa riwayat ini tidak sahih. Siapa yang bisa melihatnya? Selesai kutipan dari Tarikhul Islam. Ibnu Khaldun, semoga Allah merahmatinya, berkata, riwayat bahwa Muawiyah memerintahkan untuk meracuninya melalui istrinya, Ja'dah binti Al-Ash'ath, adalah riwayat-riwayat dari Syiah. Muawiyah sama sekali tidak akan berbuat demikian. Selesai kutipan dari Al-Ibar wa Diwanil Mubtada wal Khabar. Syekh Utsman Al-Khamis berkata
bahwa Hasan diketahui meninggal karena diracun. Tetapi hingga saat ini, belum diketahui siapa yang memberikan racun kepadanya. Allah yang lebih mengetahui. Mungkin yang lebih tepat bahwa dia, semoga Allah meridhoinya, meninggal sebagaimana orang lain, meninggal seperti biasa tanpa ada yang meracuninya. Sufyan bin Uyainah berkata dari Raqabah bin Misqalah yang berkata bahwa menjelang wafatnya Hasan bin Ali, dia berkata, "Bawalah aku keluar ke halaman agar aku dapat melihat kerajaan langit." Kemudian mereka mengeluarkan tempat tidurnya, lalu dia menengadahkan kepalanya, lalu memandang seraya berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku mengharapkan pahala di sisimu atas dicabutnya nyawaku ini, karena nyawaku ada hal yang paling berharga bagiku." Perawi mengatakan, di antara yang Allah lakukan kepadanya adalah memberi pahala di sisinya atas dicabutnya nyawanya. Abu Nuaim berkata bahwa ketika sakit, Hasan bin Ali, semoga Allah meridhoinya, semakin bertambah parah, dia merasakan ketakutan. Lalu seseorang masuk menemuinya dan berkata kepadanya, "Wahai Abu Muhammad, kenapa takut? Ini kan hanya perpisahan antara rohmu dengan jasadmu. Lalu engkau akan menemui kedua orang tuamu, Ali dan Fatimah, dan kakekmu dan nenekmu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Khadijah, serta paman-pamanmu dari jalur ayah, Hamzah dan Ja'far, dan paman-pamanmu dari jalur ibu, Al-Qasim, Thayyib, Mutahhir, dan Ibrahim. Demikian pula bibi-bibimu, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Zainab." Perawi mengatakan, setelah itu dia menjadi tenang. Ya'qub bin Sufyan berkata, Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya yang mengatakan bahwa Ali, semoga Allah meridhoinya, dibunuh ketika dia berusia 58 tahun. Adapun Hasan meninggal, sementara Husain dibunuh. Semoga Allah meridhoi mereka. Lihat Al-Bidayah wan Nihayah. Sanad riwayat ini sahih. Muhammad adalah putra Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dia adalah orang yang lebih mengetahui tentang masalah ini. Perkataannya bahwa Hasan meninggal dan Ali dan Husain terbunuh mengisyaratkan bahwa dia meninggal sebagaimana umumnya orang meninggal. Barangkali ini adalah pendapat yang lebih tepat, lebih selamat daripada menuduh orang yang tidak bersalah melakukan dosa besar ini, dan lebih jauh dari menyematkan tuduhan kepada orang yang mungkin sama sekali tidak melakukannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya, berkata, adapun pendapat bahwa Muawiyah meracuni Hasan, inilah yang dikatakan sebagian orang. Hanya saja, itu tidak dilandasi dengan bukti yang sesuai syariat, keputusan yang diterima, atau riwayat yang meyakinkan. Ini termasuk perkara yang tidak bisa diketahui. Jadi mengatakan demikian, berarti berkata tanpa ilmu. Kita dapati di zaman kita ini, orang-orang yang berkata tentangnya, semoga Allah meridhoinya, bahwa dia diracun dan meninggal karena racun yang dilakukan oleh raja ini itu dan lain-lain. Orang-orang bersilang pendapat tentang hal itu, sampai mengenai tempat di mana orang mulia ini meninggal, dan istana mana yang menjadi tempatnya meninggal. Anda akan dapati, masing-masing dari mereka menceritakan sesuatu yang berbeda dari apa yang diceritakan oleh pihak yang lain. Ada yang bilang, dia diracuni oleh si fulan. Yang lain mengatakan, bahwa dia diracuni oleh orang lain, karena terjadi demikian dan demikian. Ini adalah kejadian di zaman Anda, dan orang-orang yang berada di istananya itulah yang mengabarkannya kepada Anda. Selesai kutipan dari Minhajus Sunnah. Abu Bakar bin Al-Arabi Al-Maliki, semoga Allah merahmatinya, berkata, bahwa jika ada yang mengatakan, apakah dia, maksudnya Muawiyah yang meracuni Hasan? Kami jawab bahwa itu tidak mungkin dari dua sisi. Pertama, bahwa dia tidak merasa terancam oleh Hasan, pun dia telah menerima kekhilafahan. Kedua, bahwa itu termasuk perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah. Bagaimana Anda menuduh tanpa bukti? Salah seorang dari makhluknya melakukannya, padahal jarak zamannya sudah jauh, sehingga kita tidak bisa lagi mempercayai riwayat orang yang menyampaikan riwayat. Sementara, ada banyak orang yang memperturutkan hawa nafsu mereka. Dan di tengah fitnah perselisihan dan fanatisme golongan, di mana masing-masing mengatakan tentang orang lain dengan sesuatu yang tidak seharusnya. Jadi, tidak boleh ada yang diterima kabarnya, kecuali orang yang bersih. Tidak boleh didengar riwayatnya.
kecuali orang yang jujur dan kokoh imannya. Selesai kutipan dari Al-Awasim Minal Qawasim. Allah yang lebih mengetahui. Demikian, wallahu a'lam.